Senang sekali saudara saya bisa bersama-sama dengan saudara. Ini pertama kali saya di sini. Makasih Pak Hadi yang beri saya kesempatan untuk bisa berbicara di tengah-tengah saudara. Ini juga perkenalan pertama kita ya. Ada yang bilang kalau tidak kenal maka tak sayang. Ya, nama saya Henry. Ya, saya datang dengan istri saya namanya Rani. Kami diberi anugerah 4 orang putri. Ya, udah gede-gede saudara ya, paling besar umurnya 25 tahun, ya paling kecil udah 22, ya semua udah kuliah, tinggal 1, 3 udah selesai. Ya, saya juga menggembalakan jemaat sejak umur 26 tahun udah menggembalakan sampai hari ini. Ya puji Tuhan dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk bisa melayani di ladang Tuhan saudara. Nah saudara, hari ini kita belajar sesuatu, ya saya beri judul tentang fruit of the spirit. Nah kalau Anda pernah dengar saudara, atau mungkin Anda sering mendengar tentang buah roh, maka tentu saja kita selalu berpikir bahwa kalau bicara buah, itu pasti bicara tentang karakter. Ya, dan buah roh itu saudara, itu adalah proses Tuhan di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Dan dia diam di dalam kita. Nah kalau Anda baca di dalam Galatia pasal yang kelima saudara, kita perhatikan sama-sama. Dikatakan apa? Buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ada 9. Dan buah roh ini bukanlah buah-buah roh. Tetapi ada 1 buah tunggal dengan 9 manifestasi. Jadi kalau saudara, kita tidak bisa berkata bahwa saya ini hanya punya atau hanya bisa sabar. Tetapi saya belum bisa menguasai diri. Anda jangan pernah berpikir bahwa Anda hanya punya kesabaran, tetapi belum punya penguasaan diri. Kenapa? Karena Roh Kudus itu datang dan hidup di dalam orang percaya, itu tidak bisa dipisah. Karena di dalam Roh Kudus ada 1 buah dengan 9 manifestasi. Artinya apa? Semua orang percaya miliki 9. Tidak ada yang, oh saya belum bisa ini Pak mengasihi. Ya buktinya saya masih marah, saya masih segala macam. Saya belum bisa nih Pak untuk murah hati, saya masih kikir nih Pak. Jadi saya ini hanya punya apa, kalau menguasai diri ya bolehlah Pak. Ya kalau untuk sabar ya bolehlah. Tapi kalau untuk murah hati ya saya belum mampu Pak. Itu tidak bisa begitu saudaraku. Bukan berarti Anda bertanya kepada teman-teman kita, kamu punya berapa? Oh saya punya 5. Kamu punya berapa? Saya punya 1. Karena saya petobat baru, maka saya hanya punya 1 dulu. Ya nanti seiring dengan pertumbuhan kita, maka Roh Kudus akan kasih tuh ya. 2, ketiga, sampai ke 9. Enggak begitu teorinya saudaraku. Karena ketika dia hadir dalam hidup orang percaya, dia datang dengan 9 buah. Ya, datang dengan 9 manifestasi saudara. Nah, kenapa saudara kita seringkali tidak bisa menghasilkannya keluar? Karena yang menjadi penghalang ini belum diberesin. Penghalang kita inilah yang belum dibereskan. Sehingga apa saudara? Roh yang di dalam kita ini belum bisa termanifestasi. Karena kita belum membersihkan seluruhnya. Hal-hal yang menghalangi dia untuk bermanifest. Anggap ya saudara ya, saya akan jelaskan satu persatu, kita akan lihat. Nah, kenapa saudara? Saudara lihat bahwa proses kedewasaan seseorang yang bicara tentang karakter yang di dalam, ini kan bicara di dalam kita, benar nggak saudara? Nah, disinilah muncul masalah saudara. Masalahnya apa? Masalahnya adalah di dalam setiap orang itu punya namanya tuan rumah lama. Itu masalahnya. Jadi ketika Roh Kudus hadir dalam hidup seseorang, maka seseorang itu di dalam dirinya ada tuan rumah lama. Nah, siapakah tuan rumah lama ini, saudara? Coba kita lihat ya.
Di dalam Galatia pasal 5 ayat 19, coba kita perhatikan dikatakan apa di sini Saudara? Ya, Galatia 5:19, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini dia. Kenapa ketika Roh Kudus mengambil tempat dalam hidup seseorang, kenapa kok dia nggak segera berubah? Karena saudara, raja ini nggak pernah turun dari tahta. Karena raja ini tetap duduk di tahta kita, dan kita nggak pernah biarkan Roh Kudus mengambil alih tempat itu, sehingga apa? Hidup kita menjadi Kristen kedagingan. Anda bisa melayani, Anda bisa berdoa, tetapi hidup kita dipimpin oleh raja lama, tuan rumah yang lama. Makanya saudara, ketika kita coba bantu klik sekali, coba lihat ketika buah roh ini datang, dia membawa nilai yang berbeda. Dia membawa sebuah nilai yang lain, membawa sebuah keinginan yang berbeda dengan keinginan kita. Nah, Anda bisa bayangkan ketika ada dua raja berebut satu tahta, apa yang terjadi? Perang. Benar gak? Sampai ada seorang filsuf pernah berkata, di dalam diri manusia ada dua serigala. Ya, mungkin Anda pernah dengar. Ya, ada serigala hitam dan ada serigala putih. Jika kita ingin supaya serigala hitam yang memenangkan pertempuran, maka beri makanlah serigala hitam ini dan biarkan yang putih lapar. Ketika nanti berantem, maka pasti yang hitam akan menang. Tapi kalau kita mau melihat serigala menang, maka biarkanlah apa saudara, beri makanlah yang putih dan biarkanlah yang hitam itu kelaparan. Maka nanti ketika mereka berantem, yang putih akan menang. Keinginan daging, keinginan roh itu menjadi sebuah pertentangan batin kita. Dan inilah yang Paulus bilang di dalam Roma pasal 7:22, dia berkata apa saudara? Ini jelas banget nih, dia bilang begini. Di dalam batinku, apa saudara? Yuk sama-sama. Aku suka akan hukum Allah. Siapa tuh saudara? Itu keinginan siapa? Roh Kudus. Ketika dia mengambil tempat di dalam diri orang percaya, Roh Kudus ini suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain. Nah, siapa dia? Si raja daging ini. Yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kalau saudara baca lagi di atas apa di bawahnya, Anda akan melihat, aku seringkali tidak melakukan apa yang aku mau. Roh Kudus mengingatkan kita tentang kebaikan, tapi kita nggak sanggup untuk melakukannya. Saya mau nanya sama saudara, siapa di sini yang dalam minggu ini bikin dosa? Oh pasti. Ya, oke. Sebelum Anda bikin dosa, apakah Anda tahu itu dosa? Tahu ya? Kenapa dibikin? Aneh kan saudara? Aneh. Kita tahu itu dosa. Roh itu bersaksi kebenaran di hati kita. Tapi kita tetap melakukannya. Sehingga kita tidak heran ketika ada orang Kristen, dia beribadah, dia berkhotbah, dia melayani Tuhan, tapi hidupnya nggak pernah berubah. Karena sebenarnya saudara, raja ini nggak pernah turun dari tahtanya. Jadi kalau kita ingin berkata, Pak, saya mau memanifestasikan semua buah roh ini termanifestasi dalam hidup saya, dan orang bisa melihat saya jadi papa yang berbeda, menjadi suami yang berbeda, menjadi orang yang berbeda, maka Anda harus berperang untuk menurunkan raja ini, gantikan dia dan dudukkan di sana, izinkan di sana Raja Roh Kudus yang duduk di tahta hati saudara. Maka disitulah hidup kita dipimpin oleh roh. Kita mengalami perubahan karena kita dipimpin oleh keinginannya.
bukan keinginan kita. Jadi saudara, inilah yang menjadi masalah kita. Kita punya 9, tetapi daging kita ini yang selalu menghalangi. Dan saya menemukan saudara bahwa proses peperangan ini untuk menaikkan Tuhan ini menjadi raja dalam tahta hati kita, saya menemukannya 2. Yang pertama adalah proses di dalam kita. Yang kedua saudara adalah proses dari luar. Dari dalam itu Tuhan pakai firman. Dari luar Tuhan pakai persoalan. Coba lihat yang pertama saudara, ya, bagaimana dia memproses kita lewat firman. Coba lihat Yakobus pasal 1:25. Ya, yuk kita baca bareng nih sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti apa? Hukum yang sempurna, yaitu apa saudara? Hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh apa saudara? Oleh perbuatannya. Nah, dikatakan apa? Jika kita meneliti hukum yang sempurna. Jika kita meneliti firman, kita membaca, kita merenungkannya, dan sungguh-sungguh melakukannya, bertekun di dalamnya saudara, kita sungguh-sungguh melakukannya, maka kita akan diubahkan. Jadi saudara, kita harus bisa paham bahwa firman itu bisa mengoreksi hati kita. Firman itu bisa nolong kita saudara. Kenapa ada banyak orang tidak berbuah? Kenapa ada banyak orang tidak berubah karakternya? Bukan karena mereka tidak percaya Tuhan loh. Bukan. Bukan karena mereka tidak mendengar firman. Bukan. Tetapi saudara, karena mereka apa? Tidak melakukan. Orang tidak bisa berubah hanya sekedar dengar. Orang tidak bisa berubah hanya sekedar merenungkan. Orang hanya bisa berubah ketika dia melakukannya. Anda dengar nih saudara, kebenaran. Ampuni ya yang bersalah. Anda mau, Anda pengen, Anda dibebaskan, Anda disembuhkan. Tapi merasakan mengampuni orang yang uang kita, yang ngecewain kita, yang selingkuh di belakang kita, itu tidak gampang. Anda nggak bisa rasa beratnya ketika Anda hanya dengar. Anda bisa rasa beratnya ketika Anda lakukan. Dan kalau saudara berhasil mengampuni, berarti Anda sudah berhasil mengalahkan apa? Kemarahan, kekecewaan dalam hati saudara. Karena sebelum pengampunan itu bisa keluar dari hidup saudara, dia harus melewati dan merobohkan tembok keegoisan. Jadi kalau kita hanya dengar, kita tidak pernah melakukannya saudara, maka kita nggak pernah berperang dengan sesungguhnya dengan kedagingan kita. Tapi kalau kita melakukan firman saudara, kita lakukan, dan kita berhasil melakukannya, maka saya percaya satu demi satu tembok-tembok kedagingan itu akan runtuh. Saya selalu ngomong sama jemaat saya saudara, saya bilang begini saudara ya, kalau Anda ke dokter, Anda sakit, Anda ke dokter, ya, maka Anda harus tebus obatnya untuk bisa sembuh. Karena kalau saudara ke dokter, Anda tidak tebus obatnya, Anda tidak bisa sembuh. Saya mau nanya sama saudara, yang menyembuhkan saudara dokternya apa obatnya? Ayo, saya ulang lagi ya. Ada yang bilang dokter tadi. Yang menyembuhkan saudara ketika Anda sakit, dokternya apa obatnya? Obatnya. Ya, kalau saudara bilang dokternya, berarti Anda kangen sama dokternya. Ya, benar nggak saudara? Nah, ada banyak orang saudara, dia datang kepada Tuhan, dia sakit rohani, tapi dia nggak pernah mau tebus resepnya. Ini ketika saya berkhotbah kepada saudara, nanti ketika Pak Hadi menyampaikan firman, ketika Pak Boy memimpin pujian, semua pujian yang Anda dengar, itu obat apa dokter? Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, Anda tiap Kamis 2 minggu sekali datang firman Tuhan, Anda dengar, itu obat apa dokter? Yang bilang dokter, angkat tangan. Yang bilang obat. Mana yang benar ini Pak? Saya kasih contoh. Anda datang ke dokter, Anda ngapain? Konsultasi.
Anda punya masalah, dokter mendiagnosa. Setelah diagnosa, sakitmu ini, benar nggak? Setelah sakitnya ini, ditulislah obat. Supaya obat itu tepat guna, benar saudara? Anda pulang, Anda tebus, Anda minum. Ada yang seminggu, ada yang sebulan. Kalau Anda sakit paru, setahun. Ya. Nah, ini sekarang saya berbicara firman Tuhan, saudara. Ada yang dikoreksi, ada yang membukakan sesuatu, ada yang bercermin dari khotbah ini, ada yang diingatkan. Ini dokter apa obat? Dokter. Firman Tuhan tiap minggu, firman Tuhan tiap Kamis, ya pujian yang Anda dengar, lirik-lirik lagu yang Anda nyanyikan, itu semua adalah dokter yang membuat kita terbuka di hadapan Allah. Tapi kesadaran saja nggak cukup. Anda disadarkan lewat firman, Anda harus berdiri, melangkah, lakukan. Ketika Anda melakukan, saudara, itulah obat bagi jiwa. Firman yang dilakukan itulah obat bagi hidup kita. Itulah yang menyembuhkan kita. Seseorang tidak akan sembuh ketika dia mendengar khotbah pengampunan. Seseorang akan sembuh ketika dia melangkah untuk mengampuni. Karena sudah banyak kita tahu kebenaran, tetapi kita tidak pernah sanggup untuk ngelakuin. Makanya saya bilang saudara, bahwa seringkali Tuhan itu ingin mengubah kita supaya kita ngalami apa saudara? Proses dari dalam kita. Firman itu nggak cukup Anda dengar. Anda harus lakukan. Baru saudara firman Tuhan berkata apa? Seperti kita membangun di atas batu. Ya. Nah, tapi Pak, kenapa saya kadang-kadang nggak bisa Pak? Nggak bisa lewati proses ini. Kenapa kok saya nggak bisa berbuah Pak? Masalahnya di mana? Nah, coba Anda lihat saudara, ini ada ada resep dalam Yohanes 15. Coba kita perhatikan. Ya, Yohanes 15 ya. Coba Anda lihat di sini. Ayo, kita baca. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan apa? Firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan apa? Kamu akan menerimanya. Saya mau nanya sama saudara, Anda perhatikan sebentar ya. Ayat ini punya dua syarat untuk berbuah. Syarat pertama apa? Kamu tinggal di dalam aku. Syarat kedua, firmanku tinggal di dalam kamu. Ya, kalau dua syarat ini terpenuhi, saudara, maka dikatakan kita akan berbuah dan mempermuliakan Bapa. Ya, saya kasih saudara contoh ya saudara ya. Sampai saya bawa ini saudara ya. Nah, saudara perhatikan ya saudara ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan apa? Firmanku tinggal di dalam kamu, kamu akan berbuah. Ya, saudara, ini adalah Kristus, ini adalah Yesus, ini adalah kita. Ya, maka saudara Yohanes 15 ayat 7 sampai 8, ya, kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal, firmanku tinggal di dalam kamu, kamu berbuah, saudara. Oke, saudara, saya mau nanya sama saudara. Apakah botol kecil ini yang melambangkan diri kita sudah memenuhi syarat untuk dia berbuah seperti yang dikatakan Yohanes 15? Halo? Yang bilang sudah. Sudah Pak. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku di dalam kamu, kamu akan berbuah. Yang bilang sudah memenuhi syarat. Angkat tangan yang bilang sudah. Yang bilang belum memenuhi syarat. Yang tidak angkat tangan, bingung. Sudah memenuhi syarat. Ibu single kenapa bilang belum?
Belum bisa apa? Belum bisa berbagi. Di situ tidak ada berbagi, Bu. Di situ hanya ada, oke, ya. Yang bilang belum, siapa lagi? Oh, Pak Hadi nih. Pak Hadi mau jawab nih, Pak. Kenapa nih, Pak? Karena firmannya belum ada di dalam botol kecilnya. Oh, jeli sekali matanya Pak Hadi ya. Karena apa? Airnya itu hanya ada di luar botol. Botol ini sendiri apa, saudara? Kosong. Berapa banyak kita, saudara, merasa sudah ada di dalam Kristus, udah melayani, udah khotbah, udah rajin ibadah, udah rajin komsel, melakukan kegiatan rohani. Berapa banyak Anda kosong, kering hidup kita. Capek pelayanan, lelah hati ini. Tapi seolah-olah Anda ada di dalam Kristus. Pak Hadi, masalahnya di mana Pak Hadi? Dalamnya tidak ada firman. Oh, belum ada, jadi belum memenuhi syarat ya. Masalahnya di mana Pak? Tutupnya belum dibuka. Kita coba ya. Apakah betul? Apakah ini memenuhi syarat? Ya. Aku di dalam kamu dan firmanku di dalam kamu. Di dalam kamu di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Betul? Ya. Ini syarat untuk berbuah. Berarti saudara, penghalangnya mana? Ini. Ini apa dalam hidup kita? Apa gambaran tutup dalam hidup saudara dan saya? Hah? Keegoisan kita. Anda dengar firman tentang pengampunan contohnya. Tapi saudara bilang, aku tidak pernah salah. Enak dia dong. Dia yang salah, aku yang ngampuni. Nah ini. Itu nyumbat pikiran kita. Itu nyumbat hati kita. Kita mau memberi nih. Tapi kita lihat keuangan kita. Kita aja butuh. Gimana aku bisa memberi? Aku agak susah ngatur duit kok. Tuhan bilang berilah, kamu akan diberi. Bagaimana bisa? Saudara perhatikan saudara. Inilah raja yang duduk di tahta hati kita. Dan ini saudara hanya bisa jebol ketika kita melakukan firman untuk dia kelepas. Makanya Paulus berkata apa? Daging itu harus disalibkan. Ketika daging itu disalibkan, tutup ini dibuka saudara, maka firman itu akan memperbaharui hati kita. Mengubahkan kita dari dalam dan kita menjadi orang yang benar-benar berbeda. Amin saudara. Jadi itu cara pertama saudara, supaya apa? Supaya Roh Kudus itu bisa bermanifestasi. Kita melepaskan semua kedagingan kita. Kita melepaskan semua keakuan kita. Kita melepaskan semua dosa dan penghalang yang bisa menghalangi kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dan diubahkan. Yang kedua saudara adalah lewat persoalan dari luar. Kalau yang di dalam ini keras, biasanya saudara Tuhan akan pakai persoalan untuk menghancurkan kesombongan kita. Coba lihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 24. Ya, dikatakan begini saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu apa saudara? Menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu jadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya kalau saudara baca di dalam bahasa Indonesia, ya itu pengertiannya rasanya kurang pas. Masih ada yang kurang lengkap. Saya akan coba ambil dari versi The Message. Nah kenapa saudara kita seringkali pakai bahasa yang lain? Karena ini bahasa Ibrani, ya bahasa Aram, ya bahasa Yunani itu punya kosakata yang kaya.
Kosakata mereka itu adalah 22.000. Bahasa Inggris lumayan 11.000. Bahasa Indonesia 400. Jadi kalau saudara baca bahasa Indonesia susah kadang-kadang mengerti, kurang dalam. Bahasa Jawa aja lebih dalam, lebih kaya. Ya, contoh saudara ya, kalau orang itu jatuh, ya dalam bahasa Jawa, kalau jatuh ke depan itu apa saudara? Ngelengok. Kalau jatuh ke belakang. Kalau jatuh terus guling. Ngelondo. Kalau jatuh dari atas saudara. Jeblok. Apalagi kalau jatuh kedudukan. Ada enggak? Apa? Ya, udahlah saudara ya. Anda bisa terjemahkan kata jatuh, benar enggak saudara? Kalau saudara bilang, Bu, kemarin Bu aku gelinding. Ya, orang enggak mungkin tanya, gimana caranya? Kan enggak. Kalau Indonesia, Bu, kemarin aku jatuh. Orang nanya, jatuhnya gimana? Ya toh. Nah, jadi saudara, Yakobus dalam bahasa Indonesia, coba kita baca di dalam bahasa Inggris ya. Ya, ini bagus sekali dikatakan begini, saudara. Consider it a share gift, friend, when tests and challenges come at you from all sides. Dia bilang begini, saudara. Ketika tantangan, ketika cobaan datang kepadamu dari semua sisi, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, saudara. Itu kayak digencet gitu loh, saudara ya. Nah, you know that under pressure, dia bilang apa? Engkau tahu di bawah tekanan. Karena masalah yang begitu banyak datang kepada kita, seolah-olah itu pressure, menekan kita. Your faith life is forced into the open. Ketika kamu merasa di bawah tekanan, di saat itulah dikatakan apa? Hidup imanmu itu apa? Dipaksa untuk buka. And show its true colors, untuk memperlihatkan warna yang sesungguhnya. Jadi saudara perhatikan, warna sesungguhnya hidup kita adalah buah roh. Tekanan persoalan itu, ya, itu akan memaksa daging kita ini buka, saudara. Daging sombongnya kita ini buka. Seperti apa? Benih yang ada cangkang. Biji mangga itu kan ada tutupnya, benar gak? Anda tanam, saudara, itu nanti ketika dia ditanam gelap, lebab, tekanan, saudara, itu yang kulit luar pecah, saudara. Waktu dia pecah, kehidupan keluar. Kenapa kita nggak bisa tumbuh? Kenapa kita nggak bisa berbuah, saudara? Karena ada tutupan kita yang nggak bisa buka seperti tadi dalam botol. Kalau firman selalu diberitakan, Anda jadi kebal, Anda jadi familiar, Anda jadi biasa, itu buat dia, itu buat dia, itu buat mantuku, mertuaku, kakakku, semua orang lain, saudara. Ingat suatu saat nanti Tuhan akan pakai persoalan untuk hantam. Ego kita harus rontok. Saudara, kalau saya bilang begini sama saudara, ini daging, oke? Roh Kudus mengambil tempat di dalam kita sebagai benih. Kelihatan enggak? Enggak. Orang Kristen bukan ini. Kristen, dalamnya ada Roh Kudus kok. Tapi saudara, yang dominan dagingnya. Apakah Roh Kudus datang dengan satu buah? Satu manifestasi? Enggak, 9-nya ada di dalam. Tapi kita enggak pernah izinkan dia manifest. Dia bilang sabar, diam. Dia enggak tahu. Anda kan tahu, saudara. Anda tahu kalau saudara suami Anda ngamuk di jalan, istri kan biasanya papa stop, benar enggak? Ada yang suaminya tiba-tiba tenang, ada yang suaminya tetap marah, benar enggak? Ya sama kan? Roh Kudus itu pasti ngomong di nurani kita. Berapa banyak ayo? Nggak usah gobres. Nggak usah denger. Kita pakai emosi kita. Kenapa? Ini. Nah, sering kali saudara, Tuhan ambil hammer, palu, boom. Sampai ini pecah, saudara.
hantam lagi saudara. Banyak hal, sakit penyakit kah, persoalan sulit kah, hantam saudara. Sampai ini pecah. Saya mau nanya sama saudara, kelihatan enggak? Ini apa namanya kalau bahasa Jawa? Jelungup, ya benar ya. Cungul. Nah disinilah kita akan bilang begini saudara. Setelah ikut Tuhan ya, kita bilang, dulu Pak aku tidak sabaran. Tapi sekarang udah bisa sabar. Tapi Pak penguasaan diri belum bisa. Kenapa? Ini belum seluruhnya proses itu selesai. Nah disinilah yang membedakan. Ada orang yang keluarnya kelihatannya lebih banyak. Ada orang yang masih belum. Ada orang yang benar-benar masih Kristen kedagingan. Kalau dia begini saudara, itu Kristen kanak-kanak, pelayanan yo masalah. Jemaat yo masalah. Jadi hamba Tuhan yo masalah. Kenapa? Dagingnya dominan. Nah inilah yang saya bilang PR kita bareng saudaraku. Sama-sama. Hamba Tuhannya berkhotbah kasih resep, jemaatnya juga coba lakuin. Kita pendeta khotbah, kita juga lakukan. Supaya apa? Karya Roh Kudus buah ini berhasil menguasai kita. Sampai nanti semua kebuka. Seperti Paulus bilang, aku hidup. Bukan aku yang hidup. Kristus hidup di dalam aku. Kenapa? Karena semua penghalang itu menjadi transparan. Dan orang lihat di dalam kita yang sebelumnya udah ada. Bukan udah ada, udah ada. Tapi ketika penghalangnya dihancurkan saudara, maka orang lihat kita namanya sama, kita modelnya sama, wajahnya sama, bicaranya sama, sifatnya berbeda. Amin saudaraku. Ya, dan ini nggak bisa kita hindari saudara. Contoh slide yang terakhir coba kita lihat. Ya, Anda lihat saudara Musa saudara. Tuhan panggil Musa ketika usianya 80 tahun. Dalam keadaan apa? Gagap, ketakutan, sebagai buronan, tidak punya kuasa apapun. Padahal saudara Tuhan bisa panggil dia ketika jadi pangerannya Mesir. Kenapa Tuhan panggil dia di saat usia 80, kondisi gagap, kehilangan kuasa? Karena memang Tuhan tidak pernah mau pakai daging. Daging yang selalu berseteru sama Tuhan. Ini kalau dipakai saudara, diangkat Tuhan dalam karunia, itu daya rusaknya luar biasa. Ya, coba lihat lagi saudara. Abraham, Tuhan menggenapi janji keturunan ketika Abraham sudah tua, mati pucuk, dan secara manusia tidak ada dasar lagi untuk berharap. Jadi kita melihat saudara bahwa, ayo klik sekali lagi. Ya, saya kasih nama ini adalah Tuhan suka sekali ketemu sama orang-orang yang bakal dipakainya di sebuah tempat yang bernama titik nol. Di situ tempat favoritnya Tuhan. Selama kita selalu punya rasa bangga dengan dirimu sendiri, kesombongan, maka satu saat nanti saudara, Tuhan akan merendahkannya. Tuhan akan menghancurkan semuanya sampai dia menjadi kurios, penguasa tunggal dalam hidup seseorang. Dan disitulah kita melihat hidup kita mencerminkan Roh Kudus, buah karakter yang seperti Kristus. Amin. Mari kita berproses bersama, kita berjalan bersama. Kalau ada gesekan satu sama lain, biarkan itu menjadi palu yang menghancurkan ego kita. Amin saudaraku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, datang sama Tuhan.